Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka milad dan takbir Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu dan lain sebagainya, para tokoh-tokoh sesepuh Muhammadiyah yang insya Allah juga senior kita, baik yang pernah menjadi BPH maupun Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Juga kepada seluruh jajaran rektor yang tidak perlu saya sebut satu persatu, dari anggota BPH dan undangan yang terhormat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Muhammadiyah Mataram pada acara milad ke-40 pada hari ini. Saya kira hari ini hari yang sangat berbahagia buat kita semua, khususnya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, karena insya Allah sampai hari ini masih berdiri tegak dengan gagah. Bahkan lebih dari itu, mulai agak nampak keluar bahwa kita masih bisa berdiri tegak, bertahan sampai 40 tahun. Ini sesuatu yang bukan gampang, tapi insya Allah semua terjadi karena kita telah berusaha, dan insya Allah bahwa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, saya tadi mendengarkan salah satu ungkapan Pak Rektor tentang usia 40 tahun itu usia yang matang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat kematangan, kalau kita coba personifikasikan terhadap manusia, maka kira-kira kalau kematangan itu kita ukur dengan kecerdasan, insya Allah umur 40 tahun itu ciri-ciri dari kematangan intelektual, kematangan emosional, kematangan spiritual, dan kematangan profesional. Karena itu, insya Allah dengan kematangan itu kita mempunyai modal kuat untuk maju ke depan, menapaki tahun-tahun setelah 40 tahun ini. Saya juga coba-coba menghubungkan usia 40 tahun itu dengan usia para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Itu mendapat tugas yang sangat berat untuk kehidupan kita bersama, menjadi Rasulullah pada umur 40 tahun. Itu artinya memang pada umur ini adalah umur yang paling bagus, tepat untuk dijadikan patokan paling dasar apakah kita akan maju terus dengan kondisi yang ada, atau kemungkinan juga goyah. Tapi insya Allah umat akan maju terus. Kemudian dalam arti sebuah lembaga, saya melihat kematangan ini dengan
kecukupan persyaratan untuk maju. Pertama, persyaratan fisik. Saya kira tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Pak Rektor bahwa secara fisik sarpras kita itu insya Allah cukup memadai, kalau tidak bisa dikatakan sempurna. Tetapi untuk ukuran kita kali ini nampaknya di umur 40 tahun ini cukup memadai untuk maju lagi. Kita melihat gedung seperti ini 10 tahun terakhir ini terbangun sedemikian rupa. Insya Allah secara fisik kita siap untuk maju. Kemudian berikutnya, mohon maaf, tangan saya ini agak kurang sehat, dia suka tidak bisa narik kertas Pak, karena agak kurang pengaruh sensitivitasnya berkurang setelah saya kena diabetes itu kurang lebih 10 tahun. Dia rasanya itu agak gitu. Makanya di sini saya bawa ini ngandung air Pak untuk saya colek-colek. Seperti itu kira-kira. Kemudian SDM kita, tadi juga sudah sebutkan bahwa akademisi dan tenaga penelitian kita juga insya Allah sudah cukup memadai. Karena disebutkan tadi yang sudah memprogram doktor saja kita sudah lebih dari 20 dan sekarang sedang menyelesaikan cukup baik. Kemudian saya melihat dari JPH manajemen kita juga sudah insya Allah sudah baik, terstruktur, terukur, sistematis, metodis, semua sudah coba ditempuh insya Allah. Kemudian student body, ini yang menarik, bahwa pada tahun-tahun terakhir kita masih bisa berada di angka 6.000 kurang lebih mahasiswa, bahkan pernah mencapai angka 8.000. Ini sesuatu yang pada saat ini tidak main-main, karena kondisi saat ini tidaklah sebaik sebelumnya, karena kita harus promosi mati-matian dan besar-besaran untuk bisa mengambil calon mahasiswa. Bahkan saya jarang melihat seorang rektor sampai melaksanakan rektor cup di Bima. Ini luar biasa. Belum ada saja universitas swasta yang lain rektornya mencoba melakukan langkah-langkah strategis semacam itu. Belum ada. Kita sudah mulai. Nah, kehebatan kita sampai hari ini kita masih bisa mempertahankan pada umur yang baru. Bapak-bapak, ibu hadirin yang dirahmati hari ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita juga sedang memasuki babak baru. Kita tidak pernah menyangkakan bahwa ada wabah seperti saat ini yang tidak pernah kita sangkakan akan menyerang sedemikian rupa, dan itu bisa mempengaruhi hampir seluruh tata kehidupan kita. Kehidupan sosial ekonomi kita langsung bergerak sedemikian rupa dan banyak yang jatuh ke bawah. Berapa tenaga kerja yang sudah harus diistirahatkan, berapa hotel yang terpaksa harus tutup, banyak sekali akibatnya, dan ini tidak pernah kita sangkakan. Nah, sekarang kita masuk dalam kondisi itu, tampaknya Universitas Muhammadiyah Mataram juga harus siap-siap menghadapi keadaan. Jadi kita diserang oleh dua virus besar. Virus pertama yang menghantam bagian fisik kita dan kegoncangan sosial. Ada lagi satu virus sekarang ini yang sedang masuk dan menggoncangkan mental serta keimanan kita.
namanya virus HIV, haluan ideologi. Itu akan mengguncang. Dan ini ke depan kurang-kurang kita sanggup menghadapinya, kita akan mirip Spanyol. Kita akan habis. Karena itu, disinilah barangkali umat ini harus juga mempersiapkan kader-kader untuk berpikir bersiap menghadapi. Meskipun saya belum melihat di umat ini orang ramai membicarakan virus HIV, belum ramai saja. Harusnya sudah ramai. Bila perlu keluarkan pernyataan sama kayak MUI, rame-rame di Islamic Center menyatakan kita masih kayaknya agak sibuk dan tahu Pak Rektor belum tertarik. Insyaallah segera. Nah, ini barangkali yang agak penting kita perhatikan dalam situasi kita sudah ber-40 tahun hidup. Jadi kita matang dalam segala hal, karena itu matanglah menghadapi atau melihat situasi perkembangan Indonesia hari ini. Kemudian satu hal yang perlu saya ingatkan, dan ini tugas BPH yang berat, bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu memiliki tugas berat terhadap catur dharma. 3 dharma yang di depan itu bagian kita bersama. Tapi dharma keempat tentang agama Islam dan Muhammadiyahan ini mau tidak mau harus menjadi dasar dan isu yang paling utama di dalam upaya kita mengembangkan Universitas Muhammadiyah ini. Kalau tidak, maka kira-kira saya sering menyitir atau mengungkapkan kata-kata Pak Abdullah notaris kita. Dia bilang kita gagal kita ke depan kalau AIPA ini tidak kuat. Karena itu kami dari BPH akan mati-matian mengawal ini. Kita akan mati-matian mengawal ini. Jangan sampai kader-kader kita kemudian itu karena tidak baik menjadi tidak seimbang antara fisik, mental dan seimbang, jasmani, rohani, ukhrawi, dunia, ukhrawi. Kalau itu, maka mohon maaf, tidak akan kurang-kurang hadir dan diproduksi di Muhammadiyah sendiri orang-orang seperti Ade yang ada, orang-orang seperti Denny Siregar yang sebenarnya tidak mengerti agama tapi bicara agama, tidak mengerti prinsip-prinsip akidah, bicara akidah. Ini banyak dan ini sedang mulai. Saya sangat berbahagia menurut LP3IK atau dulu LP2I, kita masih lebih baik katanya dalam persoalan akikah ini. Bagaimana menanamkan ilmu agama itu daripada UIN. Bayangkan, saya pernah mengetes, mohon maaf ketua PWM, beberapa teman kita saya tes untuk jadi calon pimpinan, ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Katanya bisa, tapi yang bahasa Latin. Saya serahkanlah Al-Quran ini, silahkan buka surat Al-Mu'minun, mulai baca. Tergagap-gagap mencari alam. Ketika saya bagaimana? Dia, saya bisa Pak kalau bahasa Latin. Antum menghadapi situasi ini di universitas. Saya menghadapi itu. Tapi kita coba cari jalan lain agar kira-kira kita masih sanggup memilih dan memilah orang-orang yang
Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengutip kayaknya itu dalam benak saya kayaknya di sini kira-kira bapak kita yang terhebat di Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat awas membaca surat Al-Imran 104, sangat awas. Ini ada segolongan orang yang perlu walaupun yang perlu Nabi Muhammad harus ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Nah, saya kira ini kalau kurang-kurang orang awas dan sangat pintar mengerti agama yang paling dalam, agak sulit menggabungkan sedemikian banyak orang yang kemudian kita terketuk sampai hari ini, terus-menerus terketuk bahwa kita harus bersatu. Dan kalau saya lihat perkembangan sekarang, sepertinya ini pendapat saya pribadi, kira-kira hanya Muhammadiyah yang masih tegak seperti hari ini. Yang lain-lain sudah mulai ikut-ikutan. Yang ikut-ikut di dalam HIP ini juga banyak orang masyarakat. Karena itu BPH akan selalu mengawal ini, dan insya Allah saya janjikan kalau ada yang keluar dari sini seperti mohon maaf Pak Ketua BPH sering disebut itu ada aliran-aliran yang gayanya mirip Muhammadiyah tapi sebenarnya bukan. Contoh ada Mursal Muhammadiyah rasa Salafi, ada Mulu Muhammadiyah ikut Nusantara, ada Mahmud Muhammadiyah Marhainis Muhammadiyah, ada Munawir hari-hari terakhir ini Pak Muhammadiyah ikut patwa-patwa. Itu bersatu. Mohon maaf Pak Rektor selalu itu mengingatkan mahasiswa kita sudah dimasuki sekarang Pak. Sudah ada perkumpulan-perkumpulan di luar yang kita miliki seperti IMM dan lain-lain, itu masuk. Ini sesuatu yang Bapak-bapak hadirin yang terhormat, khususnya sekitar akademika, saya ingin mengingatkan bahwa kita ini sekarang berada pada kapal atau di kapal yang sama, yang namanya Universitas Muhammadiyah. Kita punya nakoda setengah buah. Kapal kita menurut saya di awal tadi layak berlayar. Ada nakodanya, ada kapten dan tempat, kemudian ada anak buah. Kita harus bersama-sama bersama. Kita sedang menuju sebuah pulau harapan. Pulau itu di tengahnya ada baliho raksasa sangat besar. Di atas baliho itu ada logo Universitas Muhammadiyah. Di bawahnya ada tulisan terpampang hebat. Menjadi universitas Islami, mandiri, unggul, dan berdaya saing di ASEAN. Ada yang mengatakan di ASEAN-nya agak kabur dan sedikit. Kenapa? Barangkali terlalu overconfident. Barangkali. Meskipun yang namanya visi, cita-cita boleh sedikit. Nah sekarang kita berada di kapal yang sama, maka tidak ada pilihan lain. Berpikirlah sistemik, semua itu penting, semua kita sama-sama punya
tugas ke depan, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pulau harapan itu bisa kita lihat. Dan ingat ke depan kita akan menghadapi banyak soal, karena memang sesuatu itu berdinamika, banyak soal, banyak masalah, dan insya Allah dengan basis akika yang kuat itu kita akan bisa menghadapi soal apapun. Kalau Pak Harto dulu bilang tidak ada sungai yang tidak bisa kita lewati, tidak ada gunung yang tidak bisa kita jangkau, kita daki, dan tidak ada lautan yang tidak bisa kita lalui. Perahu kita sudah layak pulang. Isinya orang-orang yang memang matang pada tempat kita. Kita sanggup menghadapi itu dengan kesabaran. Bila kita